Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online Organisasi Sosial dan Kepemimpinan, materi inisiasi ke-7 tentang gaya kepemimpinan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Cakupan materinya, yang pertama menjelaskan kepemimpinan kelompok, yang kedua menjelaskan gaya kepemimpinan, yang ketiga menjelaskan kepemimpinan dalam kelompok tani. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi ke-7 ini, saudara diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Kepemimpinan kelompok, 2. Gaya kepemimpinan, 3. Kepemimpinan dalam kelompok tani. Yang pertama, kita akan membahas tentang kepemimpinan kelompok. Pemimpin merupakan salah satu peran dalam kelompok yang diemban oleh salah seorang anggota kelompok yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Perilaku kepemimpinan tumbuh dari rasa percaya diri dan ketegasan yang datang dari pengalaman dan pengembangan pribadi. Selanjutnya ada 3 kategori perilaku kepemimpinan, diantaranya yang pertama, perilaku intelektual, di mana pemimpin harus mempunyai sikap yang pertama dapat mencari apa yang salah, 2. Dapat menanggapi gagasan abstrak dan melihat perspektif yang luas, 3. Dapat merencanakan dan melakukan tindak lanjut, 4. Dapat memproyeksikan masa depan dan melihat konsekuensi dan keputusan. Yang kedua, perilaku pribadi seseorang. Pemimpin harus memiliki sikap yang pertama mampu menilai apakah keputusannya sendiri, mengarahkan atau saran sudah benar, menduga kesesuaian penjadwalan waktunya dalam bidang yang sama. 2. Mampu menghadapi hal yang tidak menyenangkan. 3. Mampu meresapkan atau mengedepankan ketenangan antar pribadi. 4. Mampu bertoleransi terhadap keraguan, keterlambatan, dan frustasi. Yang ketiga, perilaku antar pribadi atau perilaku kelompok, di mana pemimpin memiliki sikap yang pertama mampu mendengarkan, mengamati, dan mengenali keterampilan dan kemampuan orang lain. 2. Mudah berinteraksi dengan orang lain. 3. Dapat mempersepsikan dan menyatakan perasaan yang tidak diucapkan. 4. Mempunyai kemampuan untuk menyusun sistem sosial untuk maksud spesifik. 5. Dapat mengikuti dengan baik. 6. Mendukung anggota kelompok. 7. Dapat mengorganisasikan orang, mengarahkan kegiatan. Yang kedua, membahas gaya kepemimpinan. Pendekatan tingkah laku kepemimpinan menekankan gaya kepemimpinan dalam hubungannya dengan bawahan. Menurut Santosa tahun 1999, gaya kepemimpinan berhubungan erat dengan teori-teori kepemimpinan yang ada sejak dahulu sampai sekarang, yang meliputi yang pertama, Trade Theories of Leadership, di mana teori ini memuat suatu teori bahwa seorang pemimpin adalah dilahirkan dan tidak dibuat. Analisis dari kepemimpinan ini dimulai dengan memusatkan perhatian kepada latar belakang pemimpin itu sendiri. Yang kedua, Group and Exchange Theories of Leadership, di mana seseorang dapat menjalankan peranannya sebagai pemimpin apabila ia dapat memenuhi harapan kelompok untuk mencapai tujuan kelompok serta memberikan hadiah atau reward untuk hal-hal seperti memberi penghargaan atau penggairahan kerja. 3. Fielder Contingence Model of Leadership, di mana teori ini memusatkan perhatiannya bahwa ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang menguntungkan dalam kelompok. Yang keempat, Path Goal Leadership Theory, di mana teori ini berdasarkan teori motivasi. Pada prinsipnya menerangkan bahwa ada pengaruh dari tingkah laku pemimpin yang mengakibatkan dapat memotivasi bawahan, kepuasan kerja, serta aktivitas bawahan. Yang kelima, gaya kepemimpinan permanen dan gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan permanen harus memiliki sikap yang pertama memiliki
prestasi yang tinggi. Yang kedua, mengetahui apakah kebutuhan kelompoknya. Yang ketiga, memiliki kecakapan. Yang keempat, memiliki kemampuan dalam bekerja. Selanjutnya, gaya kepemimpinan situasional. Pemimpin harus memiliki sikap yang pertama, aktif berpartisipasi dalam setiap persoalan yang muncul dalam kelompok. 2. Menunjukkan ketergantungan dari anggota kelompok lainnya. 3. Memiliki ketegasan. 4. Lancar dalam mengemukakan pendapatnya. 5. Memiliki sifat yakin pada dirinya sendiri. 6. Populer di dalam lingkungan kelompoknya. Yang keenam, kepemimpinan dua dimensi. Menurut Munir Banderel tahun 2001, konsep kepemimpinan dua dimensi hanya melihat perilaku kepemimpinan atas dasar orientasi perilaku hubungan yang dimiliki pemimpin. Yang ketujuh, kepemimpinan transformasional atau karismatik. Menurut Del Timpe tahun 1993, pemimpin transformasional atau karismatik adalah pemimpin yang menarik perhatian kepada seseorang yang mempunyai pengaruh dari luar. 8. Kepemimpinan tiga dimensi. Dalam penelitian lebih lanjut, Hersey dan Blenhard dalam Munir Baradel tahun 2001 menyatakan bahwa penerapan gaya-gaya pokok kepemimpinan ternyata dipengaruhi pula oleh pengikutnya yang bersumber dari persepsi dan penerimaan mereka, sehingga efektivitas kepemimpinan berbeda-beda. Kesembilan, kepemimpinan situasional. Menurut Munir Baderel tahun 2001, efektivitas kepemimpinan dipengaruhi oleh persepsi dan penerimaan pengikut terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh sang pemimpin. Kepemimpinan situasional merupakan pengembangan dari model kepemimpinan tiga dimensi. Selanjutnya, yang ketiga, membahas kepemimpinan dalam kelompok tani. Kepemimpinan dalam kelompok tani merupakan pemimpin yang bertugas untuk memimpin, mengarahkan, dan membina petani yang ada di sekitarnya. Contohnya Gapoktan. Adapun strukturnya yaitu ketua bertugas untuk memimpin organisasi, merencanakan program, mengarahkan, dan membina anggotanya. Wakil ketua bertugas untuk membantu ketua. Sekretaris bertugas untuk membuat administrasi. Bendahara bertugas untuk mengatur keuangan. Anggota bertugas untuk mensukseskan organisasi Gapoktan agar lebih maju. Selanjutnya evaluasi, ada dua evaluasi. Yang pertama, perilaku kepemimpinan tumbuh dari rasa percaya diri dan ketegasan yang datang dari A. Pengalaman dan pengembangan pribadi, B. Sekolah dan keturunan, C. Anggota kelompok dan atasan, D. Pengetahuan dan keterampilan. Jawabannya adalah A. Pengalaman dan pengembangan pribadi. Yang kedua, untuk memperoleh dukungan anggota-anggota kelompok, kepemimpinan permanen membutuhkan faktor A. Ikatan psikologis, B. Popularitas, C. Prestasi, D. Memiliki ketegasan. Jawabannya adalah C. Prestasi. Selanjutnya daftar pustaka. Yang pertama dari Munir Baderel tahun 2001 dalam bukunya Dinamika Kelompok Jakarta. Yang kedua dari Ida Nuraini tahun 2006 dalam bukunya Organisasi Sosial dan Kepemimpinan, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. Yang ketiga dari Del Tim A tahun 1993 dalam bukunya Kepemimpinan Leadership, Jakarta, PT Gramedia Asri Media. Selanjutnya profil media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMPN Satumbai, Kabupaten Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.